Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 104 SD. 106. Bab 104 Insiden Tak Terduga. Yan Liang memang memiliki wewenang untuk menarik Guo Sunji dari pelatihan sekolah partai. Selama dia masih kepala biro cabang, dia masih bisa membuat keputusan akhir tentang hal-hal seperti itu. Yan Liang telah mendengar banyak tentang Dong Suebing. Tapi dia tidak berpikir Dong Suebing mampu. Dia memilih Dong Suebing selama rapat komite partai karena dia tidak punya pilihan. Inilah sebabnya dia menolak untuk membantu Dong Suebing. Lebih jauh, dia juga tidak berpikir bahwa Guo Sunji akan begitu berani menjebak atasan langsungnya. Su Yan tidak menjadi komisaris politik berikutnya. Sekarang, situasinya telah berubah untuk Song Souji, Yang Yizong, dan yang lainnya. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menyelamatkan diri dan tidak akan punya waktu untuk membantu Dong Suebing dengan insiden ini. Bahkan jika mereka ingin membantu Dong Suebing, mereka juga tidak bisa melakukannya. Itu sebabnya Dong Suebing sendirian untuk menangani krisis ini. Kompleks depan Biro Cabang Barat. Yan Liang, Zhou Guoan, Su Yan dan semua pemimpin puncak cabang berdiri tegak di depan. Dong Suebing, Tan Limei, Guo Sunji, dan yang lainnya berdiri di belakang. Mereka semua ada di sana untuk menyambut Menteri Lui, dari Keamanan Negara Nasional. Menteri Lui sudah sangat tua dan telah pensiun dari keamanan negara bertahun-tahun yang lalu. Meski tidak lagi memegang jabatan apapun, ia masih memiliki pengaruh terhadap keamanan negara. Banyak dari direktur biro adalah mantan bawahan dan muridnya. Yan Liang adalah salah satunya. Gerbang logam terbuka, dan Audi model lama biasa memasuki kompleks cabang. Mobil berhenti, dan ada seorang lelaki tua berusia sekitar 60-an atau 70-an duduk di belakang. Rambutnya hampir putih semua, tapi dia masih tampak sehat. Promosi Yan Liang sebenarnya karena hubungannya dengan Menteri Lui. Itu sebabnya Yan Liang sangat menghormatinya. Dia segera berjalan ke depan untuk membuka pintu mobil untuk Menteri Lui. Kemudian, dia membantu Menteri Lui turun dari kendaraan. Menteri Lui, saya mewakili Biro Cabang untuk menyambut Anda. Terima kasih telah datang untuk memeriksa dan membimbing kami. Yan Liang tahu bahwa Menteri Lui tidak suka penyambutan yang meriah. Tapi dia masih harus menunjukkan rasa hormatnya padanya. Menteri Lui memandang orang-orang yang berdiri di belakang Yan Liang dan tertawa, "Kamu, sejak kapan kamu mempelajari semua ini?" "Semua orang kembali bekerja. Saya sudah pensiun. Dan apa yang harus saya periksa? Saya juga dari cabang distrik barat. Saya baru saja kembali untuk berkunjung hari ini." Menteri Lui dengan santai menyerahkan tasnya kepada sopir dan pengawalnya. Yan Liang segera pindah dan meraih tas itu. "Biarkan aku membawanya." Menteri Lui tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Bertahun-tahun yang lalu, Yan Liang adalah orang yang membawa tasnya untuknya. Zhou Guoan, Su Yan dan yang lainnya berjalan mendekat dan menyapa Menteri Lui dengan sopan. Setelah semua orang menyapa Menteri Lui, Yan Liang meminta semua orang untuk bubar. Hanya anggota kantor urusan umum dan beberapa personel muda dari departemen lain yang tersisa. Yan Liang menemani Menteri Lui berjalan-jalan di sekitar cabang. Menteri Lui melihat sekeliling dan menghela nafas. Pohon kurma Cina itu masih ada. Kantin masih sama. Tidak ada yang berubah. Xiao Yan, apakah bagian politik masih di sudut itu di level 3? Menteri Lui bertanya kapan dia berjalan-jalan. Sesekali, dia akan berbicara dengan staf muda. Dia tidak memiliki aura seorang pemimpin. Guo Sunji, Guo Panwei dan 2 anggota Biro ke-6 Keamanan Publik diam-diam bergerak di belakang Menteri Lui, berharap dia akan berbicara dengan mereka dan meninggalkan kesan padanya. Dong Suebing tidak tertarik dengan ini.
Dia adalah orang terakhir di belakang dan menatap Guo Sunji. Dia benar-benar berharap dia bisa memberinya tendangan di wajahnya. Guo Sunji bisa merasakan seseorang sedang menatapnya dari belakang. Dia berbalik dan memberi Dong Suebing senyum dingin. Sebenarnya, ketika Dong Suebing dipromosikan menjadi wakil kepala kantor urusan umum, banyak staf yang lebih muda tidak senang. Bagaimana seseorang yang telah bergabung dengan biro kurang dari 2 bulan dapat dipromosikan? Mereka telah bekerja di sana selama 2-3 tahun, dan itu bukan giliran mereka. Inilah sebabnya ketika karir Dong Suebing akan segera berakhir, mereka bergembira. Tidak lama kemudian, Menteri Lui memasuki kantor Yan Liang. Sisanya menunggu di luar. Guo Sunji melihat sekeliling dan berjalan ke arah Dong Suebing. Kepala Xiaodong, kursus pelatihan saya di partai akan dimulai minggu depan. Saya akan mengajukan cuti 2 minggu dari pekerjaan. Dia sengaja menekankan kata-kata, sekolah pesta untuk mendendam Dong Suebing. Bahkan pemimpinnya tidak bisa menghadiri pelatihan, dan anggota stafnya akan berpartisipasi. Ini seperti tamparan di wajah Dong Suebing. Tan Limei, yang berdiri di samping, tahu bahwa Guo Sunji lah yang menukar dokumen dan tidak tahan. Guo Sunji, kamu tercela. Chang Juan dan Suang Zi juga sangat marah. Orang ini bisa bertukar dokumen untuk membingkai atasan dan koleganya. Dia benar-benar sampah. Guo Sunji menatap Tan Limei di matanya, kamu pikir siapa yang kamu marahi? Orang lain yang bukan dari Departemen Umum sedang menonton pertunjukan gratis ini. Tiba-tiba, pintu kantor Yan Liang terbuka. Guo Sunji baru saja mengeluarkan huff, dan terlihat jauh. Menghormati Dong Suebing. Guo Sunji tidak peduli tentang ini lagi. Dia tidak mau menunjukkan rasa hormat kepada Dong Suebing. Dia sekarang memiliki Zhou Guoan yang mendukungnya. Begitu dia mengikuti kursus pelatihan, dia akan dipromosikan menjadi supervisor Dong Suebing. Yan Liang keluar bersama Menteri Lui. Menteri Lui tertawa dan berkata, mari kita pergi dan mengunjungi markas biro. Saya telah tinggal di sana selama beberapa tahun. Aku sangat merindukan tempat itu. Yan Liang tersenyum dan menjawab, oke. Bolehkah aku mengantarmu ke sana? Ayo jalan-jalan. Hal ini tidak jauh dari sini. Kita juga bisa berolahraga. Setelah meninggalkan cabang, mereka berjalan sekitar 100 meter dan berbelok ke gang kecil. Dong Suebing mengikuti di belakang dengan tinjunya terkepal. Dia sedang memikirkan apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Guo Sunji memasuki sekolah partai dan promosinya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, terjadi keributan di depan. Menteri Lui, bagaimana perasaanmu? Kementeriannya, apakah Anda baik-baik saja? Dong Suebing, yang sedang berjalan bersama Tan Limei dan Suang Zi di belakang kelompok, menoleh. Mereka melihat Menteri Lui terengah-engah, tetapi dia masih tersenyum kepada Yan Liang. Asma, saya mendapatkan kondisi ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tidak apa-apa. Saya membawa inhaler saya. Inhaler ada di tas saya. Semua orang merasa lega ketika mereka mendengar bahwa itu adalah asma. Tapi kata-kata berikut Yan Liang mengejutkan semua orang. Tasmu tertinggal di kantorku. Yan Liang digunakan untuk menjadi pemimpin selama bertahun-tahun. Dia sudah melupakan kebiasaan membawa tas orang lain. Dia juga diganggu oleh masalah keluarganya baru-baru ini dan telah melupakan tas Menteri Lui. Meskipun dia menyadari bahwa dia telah melupakan tas Menteri Lui setelah meninggalkan cabang, dia tidak memikirkannya, karena dia tidak tahu bahwa Menteri Lui menderita asma dan obatnya ada di tasnya. Napas Menteri Lui menjadi lebih cepat ketika dia mendengar Yan Liang. Dia meraih dadanya dan mulai terengah-engah. Keringatnya membanjiri wajahnya. Yan Liang panik. Brengsek. Obat. Siapa yang punya obat asma? Obat serangan jantung juga baik-baik saja. Siapa yang memilikinya? Semua orang di sana berusia di bawah 30 tahun. Semuanya sehat, dan siapa yang akan membawa obat-obatan ini? Penjaga,
Yang mengikuti Menteri Lui hanyalah pengawalnya. Dia tidak membawa obat cadangan. Guo Sunji terburu-buru untuk mengesankan para pemimpin, "Saya akan memanggil ambulans." Dia berteriak dan segera mulai memutar nomor tersebut. Yan Liang memegang Menteri Lui dengan satu tangan, dan tangan lainnya memegang teleponnya, menelepon cabang. "Pergi ke kantorku dan bawakan tas kulit berwarna coklat itu." Hutong kedua menyetir. "Saya membutuhkannya sekarang. Percepat." Menteri Lui sedang berjuang untuk bernapas, dan dia kejang. "Ya Tuhan, biro cabang terlalu jauh dari sini, dan ambulans tidak akan tepat waktu." Yan Liang panik. "Pak, tetap bertahan. Obatnya akan ada di sini." Yan Liang kemudian menoleh ke yang lain dan berteriak, "Pergi dan beli obat dari apotek terdekat. Pergi sekarang." Dong Suebing juga panik. "Farmasi. Apotek terdekat juga jauh dari sini." Jelas sekali bahwa Menteri Lui bahkan tidak bisa bertahan 1 menit pun. Tidak akan ada cukup waktu. Tunggu sebentar." Dong Suebing tiba-tiba berhenti dan bisa merasakan seluruh tubuhnya memanas. "Brengsek, ini adalah kesempatan saya untuk menyelamatkan diri. Kembali, 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 kembali." Bab 105 Pembalikan. Dong Suebing tidak menggunakan bag-nya dari Senin sampai Jumat. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan semua 5 bag sekaligus. "Hahaha, perkebunan ini masih sama seperti sebelumnya." Menteri Lui mengenang saat dia tinggal di sekitar daerah ini. Dia menunjuk ke bagian dari perkebunan agak jauh. "Ketika saya tidak ditugaskan dengan tempat tinggal, saya telah menyewa tempat di sana. Dapatkah Anda melihat pohon mahoni Cina itu? Itu tidak begitu tinggi saat itu. Setiap tahun, Su Tua dan saya akan memanjat atap untuk membantu orang lain memetik daunnya." Menghela nafas. Bertahun-tahun telah berlalu. Perkebunan dan pohonnya masih ada, tapi kita semua sudah tua. Semua orang dari biro cabang mengikuti di belakang Menteri Lui. Yan Liang tertawa dan berkata, "Kamu tidak setua itu. Saya pikir Anda lebih sehat daripada saya." Menteri Lui tertawa dan melambaikan tangannya, "Saya tidak begitu sehat lagi." Waktu telah kembali. Sekarang tepatnya 5 menit yang lalu. Dong Suebing juga tidak yakin apakah 5 menit sudah cukup. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia melihat sekeliling dengan mendesak dan berhenti di arah barat daya. Dia ingat melihat apotek Gajah Emas di ujung jalan. Setelah memastikan arah, Dong Suebing segera berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak peduli apakah citranya sebagai seorang pemimpin. Dia berlari secepat yang dia bisa. Menteri Lui dan Yan Liang tidak melihat Dong Suebing lari ke arah lain. Tapi Tan Limei, Chang Juan dan yang lainnya terkejut. Kemana kepala Dong pergi? Kenapa dia lari terburu-buru? Terburu-buru ke toilet. Bahkan jika dia sangat membutuhkan kamar mandi, dia juga tidak perlu berlari secepat itu. Guo Sunji mencibir saat dia melihat ke belakang Dong Suebing. Perilaku ini bukanlah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. "Lari. Lebih cepat. Lari." Dong Suebing berlari menyusuri gang menuju jalan. Seberapa jauh itu? Masih belum tercapai. "Lebih cepat. Lari lebih cepat. Tidak ada cukup waktu." Dong Suebing adalah salah satu pelari tercepat di kelasnya ketika dia masih belajar. Dia lemah dalam jarak menengah hingga jauh. Dia hanya bisa berlari paling banyak 100 hingga 200 meter. Tapi hari ini, dia memecahkan rekor pribadinya. Dia berlari lebih dari 300 hingga 400 meter tanpa tanda-tanda melambat. Dia harus menyelamatkan karirnya. Dia tidak boleh membiarkan Guo Sunji dipromosikan. Ini adalah satu-satunya harapannya. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, saya melihatnya. Itu apotek. Dong Suebing kelelahan. 30 meter lagi, 20 meter, 10 meter, bang. Dong Suebing mendorong seorang pemuda, yang sedang berjalan keluar dari apotek, ke samping dan berlari ke apotek Gajah Emas.
Dia tidak tahu apakah obat asma adalah obat yang diresepkan dan tidak yakin apakah apoteker akan menjual obat itu kepadanya. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia segera mengeluarkan work pass-nya dan menggedor counter. Keamanan negara. Saya membutuhkan obat untuk asma dan serangan jantung. Sekarang, kasir di belakang counter terkejut, dan dia melihat identitas Dong Suebing. Dong Suebing berteriak padanya, cepat. Ini masalah hidup dan mati. Staf di apotek tertegun untuk sementara waktu, dan satu staf berjas putih dengan cepat berlari ke belakang untuk mengambil obat-obatan. Staf itu cukup cepat, dan dia kembali dengan sekotak kecil obat dan sebotol tablet nitrogliserin dan pil giuksin efek instan. Dong Suebing mengambil obat-obatan dan melemparkan 300 RMB ke counter sebelum kehabisan. Terima kasih. Hei, obat-obatannya tidak terlalu mahal. Perubahanmu. Dong Suebing tidak berbalik dan berlari kembali ke gang yang sama. Dia tidak memiliki stamina lagi dan jauh lebih lambat dalam perjalanan kembali. Dong Suebing menggertakkan giginya dan berlari sekuat tenaga. Lari lebih cepat. Sudah 5 menit sejak dia menggunakan beg dan Menteri Louis seharusnya mengalami serangan asma sekarang. Apakah ada cukup waktu? 5 detik berlalu, 10 detik berlalu, setelah berbalik ke Hutong, Dong Suebing bisa melihat orang-orang dari biro panik di kejauhan. Aku meraih. Saya akhirnya mencapai. Yan Liang, yang panik, menatap Menteri Louis, terengah-engah. Dia harus memikul tanggung jawab penuh. Jika dia tahu bahwa Menteri Louis menderita asma dan menyimpan obatnya di tasnya, Yan Liang tidak akan pernah lupa untuk membawa tas itu. Itu karena dia tidak tahu tentang kondisi Menteri Louis dan melupakannya dan membuat kekacauan. Semuanya sudah terlambat sekarang. Jika terjadi sesuatu pada Menteri Louis, maka Yan Liang bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. Itu pasti bukan masalah dipecat dari pekerjaannya. Mata Menteri Louis digulung, dan hanya bagian putihnya yang terlihat. Dia tidak bisa. Pak, tetap bertahan. Tunggu sebentar lagi. Yan Liang berteriak, di mana ambulans? Kenapa ambulansnya belum datang? Mereka berada di dalam Hutong dan kondisi jalan di sana buruk dengan banyak belokan. Dibutuhkan setidaknya 20 menit untuk ambulans tiba di tempat kejadian. Juga tidak ada cukup waktu bagi siapapun untuk datang dari biro cabang dengan obat. Terlalu banyak belokan dan jalan sempit. Bahkan jika ada yang terbang dari cabang, mereka tidak bisa sampai di sini dalam 10 menit. Apotek adalah satu-satunya harapan. Tetapi semua apotek terletak di sepanjang jalan di luar Hutong. Ini akan memakan waktu setidaknya 6 hingga 7 menit. Menteri Louis sekarang, mungkin tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Tan Limei, Suangzi dan yang lainnya dari berbagai departemen panik. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu dia. Pikiran Yan Liang kosong. Dia selesai. Kepala Dong kembali. Chang Juan melihat Dong Suebing berlari kembali dan dia berteriak. Dia segera menjelaskan apa yang terjadi pada Dong Suebing. Menteri Louis mengalami serangan asma. Kepala Dong, apa yang harus kita lakukan? Guo Sunji mendengar ini dan berteriak, apa yang bisa dia lakukan? Cepat panggil ambulans untuk mengejar mereka. 2 staf muda lainnya dari biro ke-6 menggelengkan kepala ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Chang Juan. Mereka berpikir sendiri. Bahkan jika nama panggilan kepala Anda adalah pemadam kebakaran, dan berani berlari ke ruang yang terbakar dan menyelamatkan tendangan penalti, tetapi apa yang bisa dia lakukan dalam keadaan darurat ini? Ini adalah serangan asma. Apa yang bisa dilakukan kepala Dong ini? Yan Liang melihat ke arah Dong Suebing dan tidak memikirkannya. Dia berteriak kepada Guo Sunji dan yang lainnya, obat. Pergi dan dapatkan obat. Guo Sunji menyeka keringat di dahinya, mereka baru saja pergi untuk mengambil obat. Mereka membutuhkan setidaknya 5 hingga 6 menit. Yan Liang memandang Menteri Louis yang sekarat. Tidak ada waktu lagi. Pelayanannya. Semua orang di sana sudah menyerah. Dong Suebing,
yang terengah-engah, meraih di depan semua orang. Obat, aku punya obatnya. Obat. Kamu punya. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing. Di mana itu? Di mana obatnya? Yan Liang segera berdiri. Semua orang menoleh untuk melihat Dong Suebing. Dalam perjalanan kembali, Dong Suebing telah merobek kemasannya. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan inhaler dengan obat-obatan. Ya Tuhan, ini beneran obat asma. Yan Liang berhenti sejenak, mengambil botol obat dari Dong Suebing dan memberikannya kepada Menteri Lui. Cepat, minum obatnya. Cepat. Menteri Lui yang lemah menempatkan corong plastik di mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berhenti selama beberapa detik sebelum menarik napas lagi. Perlahan, napas Menteri Lui melambat dan kembali normal. Tapi ekspresinya masih kesakitan. Dia berkeringat, dan tangannya mencengkeram dadanya. Yan Liang dan yang lainnya, yang baru saja santai, kembali panik. Oh tidak, dia terkena serangan jantung. Satu demi satu, serangan jantung juga berakibat fatal. Tan Limei, Chang Juan dan staf wanita lainnya bergumam pada diri mereka sendiri, oh tidak. Itu saja. Yan Liang mengutuk di dalam hatinya. Cepat panggil mereka yang membeli obat untuk mendapatkan obat serangan jantung juga. Cepat. Tidak apa-apa, Dong Suebing mengulurkan tangan untuk menghentikan seseorang yang hendak menelepon. Dia masih terengah-engah, dan dia merogoh sakunya, saya punya obatnya. Pil pereda jantung kerja cepat. Semua orang tercengang lagi. Yan Liang juga terkejut, tapi dia tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Dia dengan cepat mengambil pil pereda jantung kerja cepat dan memberikannya kepada Menteri Lui. Tapi Menteri Lui perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan susah payah, bertindak cepat, pil pereda jantung, tidak efektif untukku, aku butuh, Muxiang, Baosin Pills, atau tablet nitrogliserin, brengsek. Semua orang panik lagi. Yan Liang akan menjadi gila tapi Dong Suebing merogoh sakunya lagi. Aku juga punya tablet nitrogliserin. Nih, Guo Anwei, Tan Limei, Chang Juan dan staf lain dari berbagai departemen hampir pingsan di tempat. Obat asma, pil pereda jantung kerja cepat, tablet nitrogliserin. Kenapa kepala Dong ini memiliki segalanya di sakunya? Yan Liang juga terdiam. Guo Sunji hampir mengutuk keras. Anda tidak menderita asma atau serangan jantung. Mengapa Anda membawa obat-obatan ini? Apakah kamu Doraemon sialan? Bab 106 Kepala yang Maha Kuasa Xiao Dong. Setelah meminum kedua obat itu, wajah Menteri Lui perlahan-lahan kembali ke warna normal. Yan Liang masih berpegangan pada Menteri Lui, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Menteri Lui melihat ke arah Dong Suebing dan tersenyum. Yan Liang, yang nyaris lolos, dengan rasa bersalah berkata, ini semua karena aku. Tidak apa-apa. Menteri Lui sangat gembira. Itu normal bagi orang untuk pergi ketika waktunya habis. Selanjutnya, saya baik-baik saja sekarang. Setelah kejadian ini, tidak ada yang berminat untuk mengunjungi kantor biro. Ketika sopir Yan Liang dan sopir Menteri Lui tiba dengan mobil mereka, Menteri Lui pergi dengan pengawalnya. Yan Liang memandang Dong Suebing. Dia merasa bersyukur, beruntung, dan sedikit terkejut. Dia hanya melihat Dong Suebing berlari ke ruang yang terbakar untuk mengambil beberapa dokumen dan mendengar apa yang dilakukan Dong Suebing oleh orang lain. Dia tidak terlalu memikirkannya. Pemadam kebakaran. Penyelamat untuk situasi apapun. Omong kosong. Tapi hari ini, dia mengalami keajaiban Xiao Dong secara langsung. Yan Liang sangat percaya Dong Suebing dapat membantu para pemimpin dalam situasi apapun. Jika bukan karena mengambil obat asma entah dari mana, masa depan Yan Liang akan hilang. Semua orang di tempat kejadian menatap Dong Suebing. Seolah-olah dia adalah dewa. Yan Liang melambai pada Dong Suebing, memintanya untuk pergi. Kerja bagus. Anda mendapat semua pujian karena telah menyelamatkan hidup Menteri Lui.
Kenapa kamu membawa begitu banyak obat bersamamu? Dong Suebing mengarang cerita, oh, tetangga saya juga menderita penyakit ini, dan obat-obatan ini untuknya. Apakah ini benar-benar kebetulan? Yan Liang curiga bahwa Dong Suebing telah menyadari bahwa dia telah melupakan tas Menteri Lui dan dengan sengaja pergi membeli obat-obatan ini untuk tampil di depan para pemimpin. Tapi dia memikirkannya dan merasa itu tidak mungkin. Bahkan dirinya sendiri, murid Menteri Lui, tidak tahu bahwa Menteri Lui baru-baru ini menderita asma. Bagaimana Xiao Dong tahu? Yan Liang tidak mengerti mengapa dan memutuskan untuk berhenti memikirkan hal ini. Dia mengangguk pada Dong Suebing dan berkata, ayo, naik mobil bersamaku kembali ke cabang. Dong Suebing merasa tersanjung dan naik mobil bersama Yan Liang. Sisanya harus berjalan kembali ke cabang. Di dalam mobil, Dong Suebing yang duduk di kursi penumpang depan merasa ini adalah waktu yang tepat. Dia berbalik dan berkata, Kepala Yan, besok adalah pendaftaran untuk kursus pelatihan sekolah partai distrik. Saya masih merasa bahwa Guo Sunji tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Insiden tentang catatan pertemuan harus dilakukan olehnya. Yan Liang memotongnya, oke. Kembalilah dan tunggu beritanya. Jantung Dong Suebing berdegup kencang. Ketua Yan, setuju. Mobil tiba di kompleks kantor cabang. Kembali ke kantor, Yan Liang mengangkat telepon dan menelepon Komisaris Politik Zhou. Komisaris Politik Zhou, tempat kursus pelatihan sekolah partai diberikan kepada Guo Sunji dari kantor urusan umum. Saya tidak berpikir itu cocok. Dia masih belum menjadi perwira tingkat seksi. Bagaimana dia bisa menghadiri kursus pelatihan yang dimaksudkan untuk petugas tingkat bagian? Staf lain tidak akan senang. Zhou Guoan tertegun dan tidak bisa bereaksi. Yan Liang tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Saya pikir Kepala Dong dari kantor urusan umum adalah kandidat yang baik. Tipe orang seperti ini harus dipersiapkan. Biarkan dia menghadiri kursus. Wajah Zhou Guoan berubah, Kepala Yan, bukankah kita setuju tentang ini? Ini adalah keputusan saya, dan ini final. Yan Liang tidak peduli apa yang dipikirkan Zhou Guoan. Dia berutang budi pada Xiao Dong. Jika dia tidak membantu Dong Suebing menyelesaikan kursus pelatihan sekolah partai ini dan pindah, apa yang akan orang lain pikirkan tentang dia? Zhou Guoan menjadi pucat ketika dia mendengar sambungan terputus secara tiba-tiba. Dia melemparkan telepon ke atas meja dan kemudian meraih cangkir teh dan melemparkannya ke dinding. Dong Suebing, seseorang yang memasuki cabang kurang dari 3 bulan, telah mengacaukan rencananya 2 kali. Zhou Guoan telah menyebarkan berita tentang Guo Sunji yang menghadiri pelatihan di sekolah partai, dan sekarang dia harus menarik namanya. Dia bahkan harus memasang nama Dong Suebing untuk kursus. Dia adalah seseorang yang sengaja memprovokasi dia dengan meletakkan gambar makanan penutup di catatan pertemuannya. Apa yang dipikirkan Yan Liang? Dia memutuskan untuk jatuh pada hari terakhirnya. Ini seperti tamparan di wajah Zhou Guoan. Setelah berpikir sebentar, Zhou Guoan mengangkat telepon, halo. Kepala Yan seharusnya menemani Menteri Lui ke kantor cabang. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Bantu aku mencari tahu apa yang terjadi. Zhou Guoan tahu pasti ada alasan mengapa Yan Liang berubah pikiran. Pada saat yang sama, berita Dong Suebing menggantikan Guo Sunji untuk menghadiri kursus pelatihan di sekolah partai distrik menyebar ke seluruh cabang. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Apakah ini nyata? Di pagi hari, semua orang masih mendiskusikan akhir karir Dong Suebing. Tapi di sore hari, semuanya telah berubah. Lebih jauh lagi, bahkan jika Dong Suebing tidak menyinggung Komisaris Politik Zhou, Dong Suebing baru saja dipromosikan menjadi wakil kepala, dan itu bukan gilirannya. Kenapa Dong Suebing beruntung? Su Yan dan Song Souji sedang berdiskusi di kantor ketika mereka mendengar berita ini. Mereka juga kaget. Apa yang terjadi? Reaksi Yang Yizong, Pang Bin, Liu Hua, dan yang lainnya sama dengan Su Yan dan Song Souji.
Mereka segera mengangkat telepon untuk memanggil anggota staf yang telah menemani Kepala Yan dan Menteri Lui ke markas. Sesuatu pasti telah terjadi di sana. Ketika semua orang mendengar tentang apa yang terjadi dalam perjalanan ke perempat, mereka mengerti mengapa. Dan mereka tercengang. Dalam perjalanan ke perempatan, Menteri Lui mengalami serangan asma dan serangan jantung. Tapi Kepala Yan lupa membawa tas Menteri Lui, yang berisi semua obat-obatan. Ketika Menteri Lui dalam bahaya besar, Dong Suebing kebetulan membawa obat asma. Dia juga kebetulan membawa tablet nitrogliserin. Dan dia kebetulan menyelamatkan hidup Menteri Lui. Semua orang saling memandang tanpa berkata-kata. Ada terlalu banyak kebetulan sampai mereka ingin mengutuk. Tidak ada yang akan mengharapkan Dong Suebing untuk membantu Kepala Yan memadamkan apinya. Dia juga membantu dirinya sendiri untuk memadamkan apinya sendiri. Ketika Kepala Xiao Dong bergegas ke ruang yang terbakar untuk mengambil dokumen, dia mengejutkan banyak orang. Ketika Kepala Xiao Dong menyelam untuk menyelamatkan penalti, dia juga mengejutkan banyak orang. Ketika Kepala Xiao Dong mencetak gol itu di detik-detik terakhir pertandingan sepak bola, dia telah mengejutkan banyak orang. Ketika Kepala Xiao Dong dipromosikan menjadi Wakil Kepala Kantor Urusan Umum, banyak orang terkejut. Tapi kali ini, kata terkejut tidak bisa lagi diungkapkan bagaimana perasaan mereka terhadap Dong Suebing. Dong Suebing bisa menyelamatkan penalti, mencetak gol kemenangan, dan berlari ke kantor yang terbakar dan melompat keluar melalui jendela di lantai 2. Kepala Xiao Dong tidak mungkin menderita asma dan serangan jantung. Ketika Menteri Lui membutuhkan obat-obatan ini, Kepala Xiao Dong dapat mengambilnya dari sakunya seperti sulap. Pemimpin mana yang tidak menyukai staf seperti dewa ini? Akan aneh jika cabang tidak mencantumkan nama staf seperti dewa ini untuk kursus pelatihan. Pemadam kebakaran. Bagaimana dia bisa disebut pemadam kebakaran? Perlahan, Dong Suebing mendapat julukan baru. Kepala yang Maha Kuasa Xiao Dong. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.